Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji tafsir juz amma juz 30. Dan pada pagi hari ini, setelah selesai dari surah Al-Mutaffifin, kita akan membahas tafsir surah Al-Buruj. Tafsir surah Al-Buruj. Al-Buruj surah Makkiyah atau Madaniyah? Surah Makkiyah atau Madaniyah Al-Buruj? Para ulama sepakat Al-Buruj surah Makkiyah. Makkiyah artinya apa? Surah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Karakteristiknya surah yang Makkiyah itu biasanya membahas perkara-perkara akidah tauhid. Nah, itu karakteristiknya. Karakteristiknya surah Makkiyah, mereka membawakan temanya tentang tema tauhid. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat akidah kaum muslimin yang saat berada di kota Mekah itu masih minoritas. Makanya surah Al-Buruj ini Allah turunkan untuk memperkuat keyakinan, akidah kaum muslimin yang saat itu masih sedikit jumlahnya. Makanya nanti akan disebutkan ya tema-tema yang dibawakan di dalam surah Al-Buruj ini berkaitan untuk menguatkan prinsip akidah dan keyakinannya kaum muslimin. Setidaknya ada 4 tema ikhwah yang dibawakan dalam surah Al-Buruj ini ya. Kata Syekh Utsaimin, ada 4 tema yang dibawakan dalam surah Al-Buruj ini. Yang pertama, surah Al-Buruj berisi tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud. Allah sengaja mewahyukan kisah ini kepada Rasulullah karena Ashabul Ukhdud pun adalah gambaran contoh orang-orang yang mempertahankan akidah tauhidnya hanya mengesahkan Allah dan mereka mengorbankan jiwa mereka. Nanti kita bawakan kisah lengkapnya. Karena Ashabul Ukhdud itu kan disuruh untuk murtad dari agama tauhid. Karena dipimpin raja yang zalim, disuruh murtad dan mereka nggak mau, akhirnya mereka dilemparkan kemana? Ke parit yang sudah dipenuhi dengan api. Nah, kenapa dibawakan kisah ini? Lagi-lagi tadi dalam rangka memperkuat akidah dan keyakinannya kaum muslim yang masih minoritas di kota Mekah. Ini Allah ceritakan ya di dalam surah Al-Buruj dari ayat, diawali dengan sumpah ya nih, ayat pertama sampai ayat 9 itu bercerita tentang kisah Ashabul Ukhdud ya. Ini tema pertama ya. Kenapa Allah bawakan kisah Ashabul Ukhdud? Untuk memperkuat prinsip keimanannya kaum muslim yang berada di kota Mekah. Tema yang kedua yang dibawakan di dalam surah Al-Buruj ini, ayat yang ke-10 dan ke-11, di situ Allah menjelaskan tentang ancaman
bagi orang-orang kafir yang tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadahnya, dan janji manis untuk orang-orang beriman yang senantiasa tidak murtad dari agama ini. Jadi tema yang kedua apa? Allah menjelaskan ancaman kepada siapa? Orang-orang kafir musyrik yang tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Allah sebut ayat 10 itu. Kemudian Allah sebutkan juga janji-janji manis yang akan didapatkan orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, walaupun mereka di dunia disiksa, tapi di akhirat mereka dapat balasan yang indah. Walaupun di dunia mereka susah hidupnya, mereka sulit hidupnya, penuh dengan ujian dan cobaan, maka Allah kasih itu janji manis. Janji Allah nggak akan menyelisihinya, Allah nggak akan mengingkarinya, bahwa orang beriman kelak walaupun di dunianya susah dan sulit, mereka akan mendapatkan kenikmatan dan keindahan di akhirat nanti. Ini ayat 9 dan 10. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Itu kan ancaman kepada orang-orang kafir musyrik. Mereka yang suka menyiksa orang beriman, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, kemudian mereka belum bertaubat, maka Allah akan azab mereka di akhirat. Adapun untuk orang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang besar. Maksudnya masuk surga itu kemenangan, kesuksesan. Maka ini tema yang kedua, isinya tentang ancaman kepada orang-orang kafir yang tidak mengesahkan Allah. Yang kedua tentang balasan atau janji manis yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Tema yang ketiga dari ayat 12 sampai 20. Tema yang ketiga ini juga berupa penjelasan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Penjelasan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah dan balasan Allah kepada orang-orang kafir musyrik. Jadi tema ketiga, penjelasan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Makanya dimulai dari inna batsya rabbika lasyadid. Ya, itu kan menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan Allah jelaskan juga setelah kebesaran dan kekuasaannya, yaitu balasan yang Allah akan timpakan kepada orang-orang kafir. Sampai Allah mengatakan, hal ataka haditsul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib. Nah, ini tema yang ketiga ini, ya. Allah sebutkan kekuasaan dan kebesarannya, dan Allah ingatkan akan balasan yang akan diterima oleh orang-orang kafir musyrik. Tema yang keempat, yang terakhir, di ayat yang terakhir surah Al-Buruj, ayat 21 dan juga 22,
yaitu tentang apa? Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Ini bicara tentang keagungan dan keistimewaan Al-Qur'an. Keagungan dan keistimewaan Al-Qur'anul Karim. Ya. Baik. Ini sekilas tentang ya kandungan-kandungan yang ada di dalam surah Al-Buruj. Yang intinya tadi ya, dalam rangka untuk apa? Menguatkan akidah dan keyakinan kaum muslimin yang jumlahnya masih minoritas pada saat itu di kota Mekkah. Maka surah Al-Buruj ini memperkuat prinsip keimanan kita ya, kalau baca ayat ini. Karena kenapa? Kita akan dibawakan kisah tentang ya Ashabul Ukhdud yang mereka rela dilemparkan ke parit yang isinya api demi mempertahankan apa? Keimanan mereka. Ya. Coba lihat kaum muslimin hari ini, gara-gara Indomie murtad. Ya. Gara-gara Indomie kan murtad. Ya. Gara-gara mereka dikasih sesuatu saja bisa murtad. Padahal Islamnya dari kecil. Ya. Ini para sahabat ya yang mereka justru awalnya kafir baru masuk Islam, dibawakan ayat-ayat seperti ini semakin kuat prinsip keimanan mereka. Karena mereka dibawakan kisah-kisah terdahulu yang ternyata lebih parah ujiannya, lebih berat cobaannya. Maka sebetulnya surah Al-Buruj ini menjelaskan karakteristik kehidupan dunia ihwa, itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya ujian bagi orang-orang yang beriman. Jadi memang dunia ini bukan tempat enak bagi orang beriman. Dunia ini bukan tempat kita ya istirahat. Dunia ini bagi orang beriman tempat berjuang. Tempat kita untuk berjuang, berkorban ya dengan apa yang kita miliki, jiwa kita, harta kita, bahkan keluarga kita, demi apa? Demi untuk meraih surganya Allah. Jadi bagi orang beriman, dunia ini memang bukan tempat santai-santai, bukan tempat yang enak. Karena orang beriman di dunia ini itu akan selalu dikelilingi dengan ujian-ujian dan cobaan yang gak akan pernah lepas. Lihat kan, Ashabul Ukhdud yang nanti kita ceritakan tentang kisahnya. Tapi kita bahas dulu tafsirnya secara detail ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Sebelum Allah bawakan kisah tentang Ashabul Ukhdud, Allah awali terlebih dahulu dengan bersumpah. Ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Di sini Allah bersumpah. Media sumpahnya apa? Demi langit yang memiliki buruj. Nanti kita bawakan pendapat para ulama tafsir tentang makna al-buruj. Ya. Tapi di sini Allah bersumpah demi apa? Demi langit. Banyak sekali ya di dalam Al-Quran Allah bersumpah demi langit. Was-samaa'i wat-thariq. Apa lagi? Ya. Yang Allah bersumpah demi langit dalam ayat yang lain, surah apa? Was-samaa'i dzati raja. Ya. Kenapa Allah bersumpah demi langit ini banyak di dalam Al-Quran? Kata sebagian ulama tafsir, karena langit ini dianggap sebagai makhluk
yang terbesar yang bisa dilihat oleh manusia. Walaupun hakikatnya matahari lebih besar, walaupun hakikatnya bintang lebih besar, tapi kan nggak bisa terlihat. Tapi kalau langit terlihat tidak oleh mata manusia, iya. Ya, langit ini bisa kita lihat dan manusia menganggapnya begitu besar. Makanya Allah jadikan sebagai media sumpahnya, agar manusia ingat ketika Allah bersumpah ya dengan nama makhluknya, dia ingat bahwa makhluknya yang besar itu ada yang menciptakannya. Makanya maksudnya Allah bersumpah atas nama makhluk-makhluknya yang luar biasa, yang istimewa, agar manusia tuh sampai pada pemikiran, oh kalau makhluknya saja sudah begitu besar, bagaimana dengan yang menciptakannya. Nah ini Allah bersumpah demi langit. Zatil buruj, yang memiliki al-buruj. Al-buruj itu jamak bentuk plural dari kalimat al-burju. Bukan borju ya, burju. Ya. Burju itu ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ana sebutkan 3 saja yang paling masyhur di kalangan para ulama tafsir. Yang pertama, sebagian ulama tafsir menafsirkan al-burju itu maknanya benteng. Karena memang secara bahasa al-burj itu maknanya adalah benteng dalam kalimat bahasa Arab. Pendapat yang kedua, mereka menafsirkan al-buruj di sini maknanya adalah an-nujum, bintang-bintang. Dan ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, dan beliau menguatkan pendapat ini. Karena ini memang pendapatnya sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makna al-buruj di sini adalah an-nujum, yaitu langit yang memiliki bintang-bintang. Pendapat yang ketiga dari kalangan ulama tafsir, dan ini pendapat kebanyakan para tabi'in, Sa'id ibnu Jubair, Mujahid, Qatadah, dan yang lainnya, mereka menafsirkan zatil buruj di sini makna al-buruj tempat-tempat yang dilewati oleh bintang dan matahari. Tempat-tempat oleh bintang, salah ana. Tempat-tempat yang dilewati oleh bulan dan matahari. Jadi al-buruj demi langit yang memiliki tempat-tempat yang itu dilewati oleh matahari dan bulan ketika mereka beredar. Subhanallah, antum mungkin kaget apa yang dimaksud dengan tempat-tempat yang dilewati oleh matahari dan bulan itu. Ya, ternyata ikhwah, ana baca di kalangan ulama tafsir, mereka menyebutkan yang hari ini dijadikan manusia sebagai zodiak-zodiak itu yang dimaksud tempat-tempat yang dilewati oleh matahari dan bulan. Disebutkan Aries, Sagittarius, Gemini, ya, apalagi antum yang lebih hafal, ana mah enggak hafal. Ya. Hah? Apalagi Taurus, ya, Virgo, Leo, ya, yang ada 12 itu. Ya, itu yang dimaksud tempat-tempat yang dilewati oleh matahari dan bulan. Subhanallah, ternyata itu memang ada pendapat ulama tafsir, ya, yang hari ini dijadikan sebagai ramalan-ramalan. Ya, jadi tempat yang dilalui matahari dan bulan itu kita tidak anti, tapi ketika dia digunakan dalam perkara yang salah, itu yang kita tentang. Ya, yang dijadikan sebagai
ya ramalan-ramalan hari ini. Malaikat Jibril ada yang menyembahnya tidak? Ada. Tapi bukan berarti kita anti kepada malaikat Jibril. Begitu juga nama-nama ini yang mereka menjadi tempat yang dilewati oleh matahari dan bulan, mereka itu adalah tempat ya yang mulia yang Allah jadikan sebagai media sumpahnya. Tapi ternyata disalahgunakan oleh manusia-manusia, nggak tahu dimulai dari zaman kapan itu. Ya, yang akhirnya mereka menjadikan ini sebagai ramalan-ramalan. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, yang terakhir Pisces. Ya, iya kan, sama kan dengan ramalan zodiak itu kan, yang hari ini dipercaya, oh ini kondisi keuangannya seperti ini, kondisi asmaranya seperti ini, kondisi pekerjaannya, keuangannya seperti ini. Subhanallah, ternyata itu disembah. Jadi banyak sekali ini media-media yang Allah jadikan sumpah justru disembah oleh hamba-hambanya. Ada yang nyembah bulan tidak? Ada. Ada yang nyembah matahari? Ada. Termasuk ini, tempat-tempat yang menjadi lewatnya matahari dan bulan itu dijadikan sebagai sesembahan. Ya, makanya dijadikan sebagai ramalan-ramalan zodiak tadi. Yang itu syirik, meyakini bahwa ya ini jodohnya seperti ini kalau bintangnya Pisces, kalau bintangnya Leo seperti ini, kalau bintangnya Virgo seperti ini semuanya adalah syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Hah? Syirik besar atau syirik kecil meyakini ini? Oh, dia yakin pokoknya kalau Virgo nih, oh jodohnya seperti ini, keuangannya seperti ini. Ya, syirik besar atau syirik kecil? Hah? Syirik besar atau syirik kecil? Sama dengan orang datang ke dukun kan? Iya tidak? Iya. Dia datang ke dukun nanya tentang bagaimana nasib saya nanti. Dijelasin sama dukun. Dukun minta tolongnya sama siapa? Jin dan syaitan. Ya. Maka ini jatuh kepada syirik besar. Orang meyakini ada yang mengatur alam semesta, ada yang menetapkan tentang takdir seorang hamba selain Allah, itu jatuh kepada syirik besar. Maka nggak main-main ini, ya, orang yang percaya pada ramalan-ramalan zodiak ini. Mereka jatuh kepada syirik gitu, ya. Yang ini ternyata menjadi tempatnya, tempat lewatnya matahari dan bulan yang Allah jadikan sebagai media sumpahnya. Wassama'i dzatil buruj, demi langit dan yang memiliki tempat-tempat yang dilewati oleh matahari dan bulan. Ya. Dari tiga penafsiran ini, ikhwah, ya, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat menggabungkan tiga makna tersebut. Ini pendapat yang lebih kuat, tiga makna ini bisa masuk ke dalam tafsiran ayat ini. Dzatil buruj tadi, ya, langit-langit yang memiliki, pendapat pertama apa? Benteng. Ya, karena langit di situ dijaga tidak oleh malaikat? Iya. Langit pertama ada malaikat yang jaga, langit kedua sampai langit yang ketujuh. Ya. Pendapat yang kedua apa? Memiliki bintang-bintang tadi. Ya. Pendapat yang ketiga apa? Tempat yang dilewati oleh matahari dan bulan.
Yang tiga makna ini bisa masuk ke dalam makna ayat ini, ya. Nah, ini ayat yang pertama, Allah bersumpah demi langit. Ya, Allah bersumpah atas nama makhluknya. Kenapa Allah boleh bersumpah atas nama makhluknya? Kalau manusia boleh tidak bersumpah atas nama makhluk? Nggak boleh. Nah, ini yang kadang belum difahami sebagian muslim itu. Mereka kalau sumpah masih nyebut demi Allah dan Rasulullah deh. Padahal Rasulullah itu siapa? Makhluk. Gak boleh bersumpah atas nama Rasulullah. Gak boleh juga bersumpah atas nama malaikat kah? Gak boleh bersumpah atas nama orang tua kah? Ya, demi bapak dan ibu saya deh. Ini semua masuk ke dalam apa? Bersumpah atas nama makhluk. Bersumpah atas nama selain Allah itu juga jatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kata Rasulullah, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Sumpah atas nama selain Allah, syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar atau syirik kecil? Sumpah atas nama selain Allah, ulama sepakat jatuhnya pada syirik kecil. Tapi antum jangan berpikir syirik kecil dosanya kecil. Yang namanya syirik kecil masih lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Dosa membunuh, dosa minum khamar, dosa zina, masih lebih besar berbuat syirik kecil dosanya. Terus kenapa Allah boleh untuk bersumpah atas nama makhluknya? Nah, sebetulnya ikhwah, pertanyaan seperti ini pertanyaan yang tidak beradab kepada Allah. Karena Allah nggak perlu ditanya tentang perbuatannya. Makanya Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nggak perlu ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi kalian yang nanti akan ditanya pada hari kiamat. Maka nggak perlu menanyakan segala perbuatan Allah. Ya, kenapa kok Allah bersumpah atas nama makhluknya? Kata ulama, itu pertanyaan yang nggak beradab kalau menanyakan tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Allah mau berbuat apa saja, itu sesuai dengan yang Allah kehendaki, ya terserah Allah. Karena Allah yang menguasai kita. Apapun yang Allah perbuat, nggak perlu ditanyakan. Karena ayat tadi, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi kita yang akan ditanya pada hari kiamat nanti. Ya. Yang kedua, ikhwah, jawabannya, kenapa kalaupun kita harus menjawab, kenapa kok Allah bersumpah atas nama makhluknya? Allah bersumpah atas nama makhluknya tujuannya agar hamba-hamba Allah ini mentadabburi tentang makhluk yang dijadikan media sumpah oleh Allah. Jadi tujuannya itu. Karena kaidahnya, kata para ulama tafsir, tidaklah Allah bersumpah atas nama makhluknya kecuali makhluk yang dijadikan media sumpah tersebut memiliki keistimewaan yang luar biasa. Maka supaya hamba Allah itu tadabbur. Ini makhluk dijadikan media sumpah oleh Allah, berarti memiliki keistimewaan. Ya. Demi langit, ya. Coba kalau diteliti, langit ini luar biasa. Dari langit pertama sampai langit ke-7. Demi matahari, demi bulan, demi pagi hari,
demi malam hari, ya, semua yang dijadikan media sumpah oleh Allah itu memiliki keistimewaan. Itulah kenapa Allah bersumpah atas nama makhluknya, supaya kita ini tadabbur, ya, tadabbur atas makhluk-makhluk yang Allah jadikan sebagai media sumpah tersebut. Ini yang gagal difahami oleh orang-orang barat. Menurut mereka, sumber ilmu yang paling valid itu yang sesuai akal logika. Ya, makanya mereka nggak percaya dengan kitab suci mereka sendiri, nggak percaya dengan Injil, Perjanjian Lama. Karena kenapa? Karena menurut mereka nggak sesuai akal logika. Makanya nggak dijadikan sumber ilmu oleh orang-orang Barat itu. Atau juga mereka meyakini ilmu dan kebenaran itu kalau bisa dilihat dan bisa dibuktikan. Kalau itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa dibuktikan, mereka anggap oleh para ulama. Begitu lemahnya indera kita ini dan juga akal kita. Antum kalau lihat matahari dari sini, kecil atau besar? Hah? Kecil atau besar kelihatan dari sini? Kecil. Antum kalau lihat bintang di malam hari, kecil atau besar? Kecil. Padahal hakikatnya gimana? Besar. Itu menunjukkan lemahnya apa? Lemahnya indera kita, ikhwan. Ya. Makanya dibantah oleh para ulama. Kalau yang dijadikan sebagai ilmu dan kebenaran itu hanyalah yang bisa dilihat, berarti mata ini, ya, kalau ngelihat bintang harusnya dia bisa ngelihat dalam skala yang besar. Tapi ternyata mata ini lemah. Dia menganggap apa? Menganggap bintang itu kecil, padahal hakikatnya besar. Makanya mata ini nggak selalu bisa dijadikan sebagai ilmu dan kebenaran. Maka ini yang harus kita fahami, karena banyak ini lulusan-lulusan Barat, ya, yang mereka membawa syubhat-syubhat tentang ilmu agama ini. Orang-orang liberal itu kan belajar agamanya di Amerika. Akhirnya mereka, ya, bawa fatwa-fatwa, pendapat-pendapat yang mereka teliti menurut orang-orang Barat. Akhirnya apa? Banyak sekali kerancuan-kerancuannya. Ya. Akhirnya mereka menafikan adanya hari kiamat. Nah, makanya di sini Allah bersumpah nih. Di ayat yang kedua apa? Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Demi hari yang dijanjikan. Allah sampai bersumpah ini, ya, demi hari yang dijanjikan, untuk menguatkan, untuk meyakinkan kepada kaum muslimin, ingat ada hari yang kalian akan temui dan Allah sudah janji itu. Allah kalau janji mengingkari atau tidak? Enggak akan. Sudah jelas, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah enggak akan pernah menyelisihi janjinya, mengingkari janjinya. Dan Allah kuatkan dalam ayat ini, wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Apa yang dimaksud di sini? Yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari yang akan Allah janjikan kita akan berjumpa semuanya dengannya. Ya. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang akan terjadinya hari kiamat. Di antaranya Surah Al-Anbiya ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kata Allah, sebagaimana kami dulu yang memulai penciptaan makhluk, maka kami pun akan mengembalikannya.
Mengembalikannya maknanya akan dibangkitkan lagi nanti pada hari kiamat. Wa'dan alaina. Ya, dan itu janji kami. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan melakukannya. Lihat, Allah kuatkan ini tentang datangnya hari kiamat. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang kafir. Orang kafir, kenapa mereka hidupnya semaunya mereka, mengikuti hawa nafsu mereka? Karena mereka nggak yakin adanya hari pembalasan. Maka jangan sampai cara pandang kita seperti orang kafir, pengennya ngikutin hawa nafsu aja. Kalau orang kafir selalu ngikutin hawa nafsu karena mereka nggak yakin ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Adapun kita nggak boleh ngikutin hawa nafsu kita karena kita yakin segala yang kita ucapkan, segala yang kita perbuat, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Maka cara pandang kita beda, ikhwah, dengan cara pandangnya orang-orang munafik, orang-orang kafir, atau orang-orang fasik yang mereka punya keraguan. Adapun kita orang yang beriman nggak boleh ada keraguan. Makanya dimensi kita, ikhwah, di dalam kehidupan dunia itu dimensinya akhirat. Dimensi akhirat itu segala yang kita lakukan di dunia kita harus pikirkan, ini membahayakan saya nggak di akhirat nanti? Ini bermanfaat nggak untuk akhirat nanti? Makanya orang yang sudah sampai pada tingkatan zuhud, tahu zuhud tentu ya? Zuhud itu kan meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Orang kalau sudah sampai pada tingkat zuhud, jangankan perkara yang haram, jangankan perkara yang syubhat, perkara yang mubah tapi nggak manfaat untuknya di akhirat, dia tinggalin. Walaupun itu boleh secara hukum asal, tapi ketika itu dia pikir nggak ada manfaatnya, ya, untuk akhirat saya, ya. Makanya subhanallah, Anda selalu ingat ini kata-kata Syekh Asy-Syatri ini. Karena pernah duduk di majelis beliau selalu mengatakan setiap aktivitas seorang mukmin itu dia harus bertanya kepada dirinya, ini perkara yang akan dia lakukan bermanfaat nggak untuk akhiratnya? Termasuk kalau kita mau beli sesuatu itu, ya, Anda pernah sindir itu ibu-ibu kajian ummahat. Coba tanya, beli tas Hermes 400 juta itu ada manfaatnya nggak di akhirat? Ya, ya, tas Hermes 400 juta ya. Ya, Anda pernah sindir itu, ya, beli tas Hermes 400 juta itu ada manfaatnya nggak untuk kehidupan akhirat? Kalau nggak ada ya nggak perlu, ya. Maka coba kalau kita mau setiap melakukan aktivitas tanya, ikhwah, ya, ini kalimat yang akan saya ucapkan manfaat nggak untuk akhirat saya? Ini yang mau saya lakukan nih, ya, jalan-jalan ke sini, ini manfaat nggak untuk akhirat saya? Ya, jadi selalu kita tanya. Nah, ini kalau orang sudah sampai pada tingkatan zuhud, dia akan berpikir selalu perkara yang mau dia lakukan, yang mau dia ucapkan, itu manfaat nggak untuk kehidupan akhiratnya. Kalau itu nggak manfaat, dia tinggalkan. Makanya tingkatan zuhud ini tingkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan waro. Kalau waro kan, Anda sering ceritakan ya, meninggalkan perkara yang dikhawatirkan akan membahayakannya pada hari kiamat. Itu bedanya zuhud dengan waro. Kalau zuhud tadi apa? Meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untuknya di mana? Di akhirat. Bisa jadi di dunia manfaat, tapi di akhirat nggak manfaat, dia tinggalkan. Makanya tadi termasuk perkara yang mubah sekalipun. Kalau waro, ini di bawahnya zuhud.
Waro itu artinya dia tinggalkan segala perkara yang dia khawatirkan akan membahayakannya di hari kiamat nanti. Ini tingkatannya waro. Contohnya sering Anda sampaikan, orang kalau sudah sampai tingkatan waro, jangankan perkara yang haram, perkara yang syubuhat, yang masih abu-abu hukumnya, dia tinggalkan. Ya. Yang belum jelas status hukumnya, ini halal atau haram, dia tinggalkan. Karena khawatir ini akan membahayakannya pada hari kiamat nanti. Ana pernah bawakan kisahnya Imam Abu Hanifah ya, rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah rela nggak makan daging kambing 7 tahun lamanya. Bisa nggak antum nggak makan daging kambing 7 tahun? Hah? Bukan karena kolesterolnya tinggi, bukan, ya. Tapi ternyata dikisahkan Imam Abu Hanifah dengar dari pelayannya khalifah, ya, bahwasannya ada kambing 1 ekor yang hilang dari Baitul Mal. Kambing 1 ekor itu hilang dari Baitul Mal. Imam Abu Hanifah langsung nanya ke pakar hewan di zaman tersebut. Kata Imam Abu Hanifah ke pakar hewan ini, ya, kira-kira itu kambing di luar sana bisa bertahan hidup berapa lama? Kata pakar hewan tersebut, maksimal nih wahai imam, paling 7 tahun, setelah itu mati. Itu maksimalnya yang dipakai ukurannya, ya. Walaupun kita dapati mungkin kambing 3 tahun, 5 tahun sudah mati, tapi ini ukuran maksimal. Maksimal dia bisa bertahan di luar sana itu 7 tahun. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau begitu saya nggak akan beli daging kambing di pasar selama 7 tahun. Karena takut daging kambing yang dijual di pasar itu adalah daging kambing yang hilang dari Baitul Mal. Allah, segitu ya tuh ulama kita. Mereka nggak berani beli daging kambing di pasar gara-gara seekor kambing aja hilang dari Baitul Mal. Mereka takut dijualnya di pasar itu oleh malingnya, oleh pencurinya, ya. Padahal kan secara hukum kalau nggak tahu ya nggak apa-apa gitu. Artinya kan perkaranya masih 50-50 kan antara halal sama haram. Tapi itu ditinggalkan oleh orang yang waro karena khawatir akan membahayakan kehidupannya di akhirat nanti. Nah, orang yang sudah sampai pada tingkatan dia yakin betul itu akan adanya hari kiamat, hari yang dijanjikan, dia akan memiliki 2 ini. Harusnya ya, dia punya sifat wara, dia tinggalkan segala perkara yang akan membahayakannya di akhirat nanti. Atau yang kedua, dia pun akan meninggalkan segala perkara kalau itu nggak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Maka orang yang semakin yakin dengan hari kiamat harusnya dia dapat 2 sifat ini, sifat wara dan juga sifat zuhud. Ya. Nah, ini ayat yang kedua. Allah bersumpah demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Ya. Baik, 2 ayat dulu ya. Nanti ayat yang ketiga masih tentang sumpah sih. Wa syahidin wa masyhud. Demi orang yang bersaksi dan demi yang disaksikan. Ini agak panjang soalnya. Ada banyak sekali penafsiran para ulama, sampai ada 20 pendapat para ulama, tapi yang terkuat itu 3 saja. Nanti kita bawakan pendapat para ulama tafsir tentang wa syahidi wa masyhud di pertemuan selanjutnya insyaallah.
Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Untuk materi hari ini 2 ayat dulu dari surah Al-Buruj. Kita lanjut insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.